3,5 jam untuk tiba di Pulau Laut. Wah, licin. Ini dapat cuminya besar banget. Bapak Presidennya turun ke sini, nengokkan masyarakat sini. Pulau ini kan pulau yang terujung. Ingin diperhatikan lagi ya Pak ya. Dalam semarak kemerdekaan, anak-anak lagi menuju ke sekolah untuk upacara. Walaupun mereka berada di perbatasan negara, pulau terluar di utaranya Indonesia, tapi mereka tetap menanamkan semangat nasionalisme. Sebagai negara maritim yang terdiri atas gugusan kepulauan, Indonesia tentu memiliki batas negara yang merupakan wilayah laut. Tim Indonesiaku kali ini mengunjungi pulau terluar RI di ujung utara Indonesia, letaknya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Pulau Laut menjadi destinasi perjalanan kami. Kami menyeberang dari sebuah dermaga di Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Natuna. Sebuah kapal cepat milik Pangkalan Angkatan Laut, Lanal Ranai, tengah bersiap dari pos AL Penagi dan kami hendak menumpang agar bisa tiba di Pulau Laut. Perjalanan kami kali ini menuju ke Pulau Laut atau pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia Timur. Ini kita sedang ada di Pelabuhan Penagi. Nanti kita akan bertolak menuju ke Pelabuhan Tanjung Batu di Pulau Laut. Tak hanya dengan Malaysia Timur, teritorial laut di Pulau Laut juga berbatasan dengan wilayah Vietnam, Filipina, dan Hong Kong. Perjalanan kami disambut dengan cuaca bersahabat pagi ini. Saya bersama 3 personel Lanal Ranai, yang salah satunya merupakan Komandan Pos AL Pulau Laut. Inilah saat menyeberang yang tepat sesuai arah angin selatan. Ketika mendekati akhir tahun atau musim angin utara, menjadi musim-musim cuaca ekstrim, sehingga jarang sekali ada yang berani melintas dari Ranai ke Pulau Laut. Perjalanan yang kami tempuh ini kurang lebih 3-3,5 jam untuk tiba di Pulau Laut, dan sekarang juga saya bersama dengan anggota TNI AL yang memang bersiaga di pos batas negara. Jika menyeberang naik pompong atau perahu kayu milik warga, kapasitas mesin tentu tidak seperti kapal cepat milik Angkatan Laut yang saya tumpangi ini. Waktu tempuh perjalanan akan terasa lebih lama, mencapai 4 hingga 5 jam. Ranai dan Pulau Laut menjadi jalur yang kerap dilintasi warga untuk berbagai aktivitas ekonomi. Namun sayang, kapal feri tak rutin datang ke Pulau Laut, sehingga sampai saat ini warga masih menggunakan perahu kayu berkapasitas mesin sebagai satu-satunya transportasi menyeberang. Kurang lebih 3,5 jam perjalanan tadi dari Ranai, akhirnya sampai di pulau terluar di Indonesia. Pulau Laut berdiri menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki 3 desa. Desa yang saya kunjungi ini menjadi desa pertama ketika menapakkan kaki di Pelabuhan Tanjung Batu, yakni Desa Air Payang. Tiba di sini, pemandangan yang disuguhkan ialah rumah-rumah warga yang berdiri di atas air laut. Hal ini sudah menjadi tradisi sejak lama yang hingga hari ini dipertahankan oleh lebih dari 50% penduduk Desa Air Payang. Sebagai daerah pesisir, warga Pulau Laut konsisten menjaga keasrian laut karena merupakan sumber penghasilan mereka. Lebih dari 70% warga Desa Air Payang merupakan nelayan yang kesehariannya mencari hasil laut.
Terdapat ragam cara menangkap ikan di sini. Salah satunya dengan membuat jaring perangkap atau belat. Jaringnya berukuran panjang 300 meter ke arah tepian laut, sehingga ketika ombak sedang pasang dapat menghantar ikan ke tepi laut lalu terperangkap di belat. Kalau sore hari ini air laut memang surut, jadi kita bisa berjalan di sini. Sekarang kami ingin menuju ke belat atau jaring yang dipasang di tepi pantai. Berjalan kaki di air laut menjadi hal yang lazim di sini, tanpa menggunakan perahu dan alat melaut lainnya. Warga desa Air Payang sudah bisa mencari hasil laut, namun kondisinya tak akan sama ketika cuaca ekstrim melanda. Jadi ini ujung jaring atau ujung dari belatnya. Di bawah itu banyak sekali ikan, ada yang sudah mati, ada juga ikan yang masih hidup. Panjang jaring dari sini ke tepi pantai itu ada kurang lebih 200 meter. Bentuk belat ini mengerucut di bagian ujungnya, sehingga hewan laut yang terperangkap mudah diambil. Ikan yang sudah mati biasanya disebabkan oleh hilangnya kadar air laut di dalam belat. Aktivitas mengambil ikan ke belat dilakukan setiap harinya, jadi ikan yang diambil masih segar. Salah satu jenis ikan yang masuk perangkap biasanya ikan kembung, dan selain ikan, tak jarang hewan laut lainnya juga terperangkap. Seperti cumi hidup yang masih aktif mengeluarkan tinta hitamnya, dan langsung saya tangkap. Nah ini ada cumi ternyata yang masih hidup mengeluarkan tinta hitamnya, Pak. Saya pinjam jaring, Pak. Kita tangkap ya. Ini, mana, Pak? Ini. Ini kaget. Cumi besar seperti ini kerap terperangkap di dalam belat. Tinta hitam yang dikeluarkan bukanlah zat beracun, sehingga aman ketika memegang tubuh cumi memakai tangan. Wah, licin. Ini dapat cuminya besar banget. Dan ini di tepian laut, artinya ini ekosistemnya masih bagus banget. Kita dapat hewan laut kayak gini, langsung mau dikumpulin dulu ya Pak ya? Nanti kita olah cuminya. Tak hanya mendapat cumi berukuran besar, saya juga mendapati 2 ekor penyu hidup yang terperangkap di dalam belat. Penyu biasa ditemukan di laut beriklim tropis dengan suhu sedang, yang biasanya bersembunyi di terumbu karang. Semua jenis penyu yang ada di Indonesia adalah satwa yang dilindungi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Masih ada penyu hidup yang nyangkut di belat. Nah ini kita mau lepasin agar dia keluar dari jaring dan terbebas ke lautan. Ini bukti bahwa benar-benar di Pulau Laut ini lautnya masih bagus banget, terjaga banget, sampai penyu aja ke tepi pantai sana. Laut, nah, dadah penyu. Berat, kuat nggak kamu? Sebelum hari semakin sore, kami memutuskan kembali ke rumah membawa hasil tangkapan hari ini. Biasanya kalau hasilnya melimpah, Harmi dan keluarganya menyisihkan sebagian untuk dijual. Namun karena jumlahnya terbatas, maka hasil tangkapan di jaring menjadi menu makan malam hari ini. Dapat ikan, tadi dapat cumi, sekarang terakhir mau pulang dapat kerang. Jadi lengkap sudah semua. Ini kami mau mengolahnya ya Bu ya, langsung ya, segar, masih dari laut langsung. Di sini kalau untuk harga barang bagaimana Bu? Mahal Bu, ke Ranai beli barang, kirim ke Ranai. Nah, baru mana dapat di sini kalah mahal. Kami kirim ke Ranai. Nah kalau Ibu ke Ranai, Ibu naik apa? Kapal. Kapal. Emang kapalnya ada terus Bu ke sini? Ada, 15 hari sekali datang, besok datang gitu. Oh, nggak rutin tapi ya Bu artinya? Kadang-kadang pakai nih motor nih. Kalau kondisi cuaca di sini gimana sih Bu?
Payah ni waktu di kencang-kencang ni kan payah ni ha. Lalu kapal lu baru ke sini. Kalau ke motor kan payah. Terus kalau cuacanya buruk gimana, Bu? Nggak pergi ke laut. Nggak pergi ke laut? Nggak dapat penghasilan dong, Bu? Nggak dapat lah, nggak dapat hasil. Sungguh miris melihat kekayaan hasil laut yang tidak bisa dioptimalkan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Tangkapan nelayan dari pulau laut tak bisa langsung dijual ke Ranai karena minimnya transportasi penyeberangan. Hasil tangkapan langsung diolah dengan cara dibakar di atas tungku sederhana. Tak perlu waktu lama, ikan dan kerang yang sudah dimasak menjadi hidangan makan Harmi sekeluarga hari ini. Hasil tangkapan laut sudah menjadi menu sehari-hari bagi warga desa Air Payang. Hal ini merupakan berkah tersendiri walau penghasilan yang didapat tidak menentu. Tetapi mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dari hasil tangkapan laut. Ikan laut sama kerangnya ini masih segar banget untuk makan sore sekaligus makan malam kita hari ini. Jadi memang warga sini semua sumbernya itu dari laut untuk dikonsumsi dan jadi sumber penghasilan juga. Enak banget Ibu, ini kerangnya. Enak makan. Tak hanya di desa Air Payang, wilayah desa lainnya di Pulau Laut yakni desa Tanjung Pala juga memiliki cara yang mirip untuk mencari hasil laut. Bedanya, di sini tak menggunakan jaring. Nah sekarang saya bersama keluarga Pak Baharudin, ini sudah berada di air karena lagi surut, jadi kita bisa turun langsung untuk mencari kepiting. Cuaca pada hari ini sangat mendukung untuk berjalan di dalam air laut. Kami berjalan ke arah timur untuk menilik keberadaan kepiting yang hendak dicari. Aktivitas mencari kepiting seperti ini juga biasa dilakukan oleh anak-anak saat cuaca teduh. Nah sekarang udah ada di spot yang banyak kepitingnya, itu di dalam pasir putihnya. Nah ini padahal di tengah-tengah laut yang berjarak kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga, tapi memang airnya sedang surut sekali. Jarak lokasi kepiting diambil sangat dekat dari pemukiman. Hal ini menggambarkan betapa bagusnya ekosistem laut di sini. Mawarna menjadi salah satu dari rata-rata warga Tanjung Pala yang menggantungkan sumber penghasilannya dari laut. Wah, saya dapat yang ukurannya lumayan besar. Jadi ini memang cara memegangnya juga hati-hati supaya nggak dicapit karena tajam. Pak, ini boleh tolong diikat, Pak? Kalau sehari-hari memang biasa mencari kepiting seperti ini, Bu? Iya. Iya. Kalau mencari gini biasanya dapat berapa? 1 kilo. Dan kadang-kadang banyak juga sampai 2 kilo. Sampai 2 kilo Iya. sekali mencari? Iya. Oh gitu, berarti di sini masih bagus banget ekosistem lautnya ya Bu ya? Bagus. Di dekat-dekat sini tuh banyak kepiting. kepiting? Ya. Oh gitu. Nah itu biasanya kalau sudah dapat lalu diapakan Bu? Dijual. Dijual? Dijual keliling rumah. Oh ke tetangga-tetangga Ya, warga sekitar ya. ya. Ibu jualnya berapa 1 kilonya? 20.000. 20.000? Kadang-kadang banyak 15.000. Tergantung apa ukurannya ya Bu? Kalau kecil murah. Tapi Ibu nggak khawatir atau takut nggak sih kalau ke tengah laut kayak gini? Takut angin kencang itu tak dapat kerja. Gitu. Tak Jadi dapat cari duit. kendalanya apa Bu selama ini? Cuaca? Ya, cuacanya kencang. Ibu pernah nggak Bu misalnya sampai tergulung ombak atau gimana pas lagi angin kencang? Pernah. Pernah? Iya, sakit kadang. Terus Ibu nggak trauma Bu? Trauma. Kadang-kadang sedih kita. Tapi memang satu-satunya pencarian dari sini ya Bu, mata pencarian? Iya, pencarian mata laut ini.
Dari laut. Iya. Satu-satunya sumber penghasilan. Iya, penghasilan. Terus kalau cuaca jelek gimana, Bu? tak pergi, tak bisa pergi. Oke, itu kan mencari kepiting seperti ini juga artinya resikonya cukup tinggi ya, Bu ya. Iya. Ibu jualnya kenapa murah banget? Tidak laku kalau jual mahal. Dengan kondisi ini, Ibu, harapannya apa, Bu? Kalau Pak Presiden nonton, Ibu mau ngomong apa? Pak Presiden tengoklah kerja kami sini. Susah mencari makan. Warga pesisir di pulau terluar Indonesia seolah berjuang sendiri untuk tetap dapat bertahan hidup. Hingga hari ini mereka belum sekalipun mendapatkan bantuan dan terguncang oleh kondisi tak menentunya cuaca, yang tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Kepiting yang didapat hari ini hasilnya hendak dijual ke warga sekitar dengan cara berkeliling kampung. Meski hanya menghasilkan 2 plastik, tetapi Mawarna tetap penuh semangat mengoptimalkan hasil tangkapannya. Sekarang kepitingnya kita lagi kemas ke dalam plastik seperti ini. Nanti kita jualnya sekitar 1 kilo yang harganya berapa, Bu? 20.000. 20.000. Di sejumlah rumah warga, kami kerap kali bertemu dengan orang yang enggan untuk membeli. Hingga akhirnya bertemu dengan satu pembeli yang memborong kepiting yang kami jual. Daya beli warga Tanjung Pala memang sangat rendah, mengingat sulitnya mendapat penghasilan tetap. 2 plastik kepiting terjual dengan harga Rp40.000. Hasil tersebut sangat disyukuri oleh Mawarna untuk dirinya bertahan hidup sehari-hari. Nah, akhirnya kepiting yang tadi dicari langsung terjual semuanya dengan harga Rp20.000 1 kilo. Dan uang yang didapat ini memang untuk bertahan hidup sehari-hari aja. Oke, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Laku. Jadi kami mohon dukungan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membantu kami yang ada di perbatasan ini. Karena baik di segi sarana prasarana kami juga sangat minim sekali. Di pulau terluar Indonesia bagian utara, masih ada bangunan sekolah yang jauh dari kata layak. Padahal, pendidikan merupakan aspek paling penting untuk menunjang generasi penerus bangsa yang berkualitas. Anak-anak di MTS Attaqwa Pulau Laut setiap harinya dihadapkan dengan jarak yang jauh dari rumah ke sekolah dan menempuhnya dengan berjalan kaki. Nah, ini dalam semarak kemerdekaan, anak-anak lagi menuju ke sekolah untuk upacara. Walaupun mereka berada di perbatasan negara, pulau terluar di utaranya Indonesia, tapi mereka tetap menanamkan semangat nasionalisme. Biasanya kalau ke sekolah itu gimana sih? Di sekolah, kami dari Es Payang menuju sekolah sekitar 2 kilo lebih. 2 kilo lebih setiap hari ini? Setiap hari. Oh gitu. Kami dan kawan kami merasa bahagia belajar yang dikasih oleh guru kami. Senang ya kalau datang ke sekolah ya? Tapi ada kendala-kendalanya nggak kalau di sekolah? Ada juga sedikit-sedikit. Apa aja misalnya? Kalau kami mau pergi sekolah, kalau hujan tak dapat. Kalau hujan? Kalau apa namanya, banjir. Terus apalagi tuh? Kalau kondisi ruang belajarnya gimana sih? Fasilitasnya kurang bagus, tapi kami tetap semangat belajar. Kamu sebagai pelajar warga Air Payang ya, asli sini, menuntut ilmu di sini, apa sih keinginan Rohman, harapannya tuh apa sih? Membanggakan bangsa dan membanggakan sekolah MTS kami. Semoga ada perubahan ya, kemajuan ya di sekolahnya ya. Semoga ada kemajuan. Para siswa antusias menyambut semarak kemerdekaan dan memiliki cita-cita yang luar biasa demi bangsa ini. Meski mereka berada di pulau terluar Indonesia Utara, anak-anak tetap seutuhnya menjaga semangat keutuhan NKRI.
MTS Attaqwa Pulau Laut berdiri sejak 12 tahun lalu. Sekolah berbasis MTS berada di bawah naungan Kementerian Agama, namun tetap dinaungi yayasan yang dikelola secara mandiri. Terdapat total 46 siswa dengan 10 tenaga pendidik di MTS ini. Saat tiba di sekolah, mereka langsung bergegas membuat barisan untuk upacara. Lagu Indonesia Raya tergaung sangat hikmat. Seusai upacara, anak-anak membubarkan barisan dan langsung bersemangat menuju ke kelas. Nah, bisa dilihat kondisi bangunan sekolah ini masih sangat memprihatinkan. Ini bukan bangunan permanen dan ini yang digunakan sehari-harinya oleh anak-anak menuntut ilmu yang merupakan hak mereka walaupun mereka ada di perbatasan, tapi inilah kondisi yang ada. Bangunan inilah yang digunakan sebagai ruang kelas 9. Anak-anak menempuh pendidikan dengan kondisi seperti ini sehari-hari. Sisi bangunan sebelah kiri dan sisi belakang tidak dilapisi tembok, sementara bagian yang terdapat penutup bukanlah tembok permanen, melainkan triplek. Sebelum menjadi ruang kelas, bangunan ini merupakan kantin sekolah yang diswadaya oleh orang tua siswa agar terdapat bangunan kelas. Tak terbayang jika kondisi cuaca sedang tak bersahabat, mereka akan diterpa hujan dan angin kencang saat sedang belajar. Kalau untuk status lahan, ini kita izin menumpang saja. Jadi lahan milik warga itu kita menumpang statusnya dan belum dibebaskan. Karena kita menumpang, jadi untuk pembangunan tahap selanjutnya itu tidak bisa kita lanjutkan. Karena kecuali kita sudah membebaskan. Untuk yayasan kita sendiri berbeda dengan yayasan yang ada di luar. Yayasan kita ini hanya untuk mendirikan sekolah saja sebagai payung hukum, tidak bisa mencari dana-dana dari luar. Nah, itu kesulitan kita. Ya, harapan kami ya terus terang dari pemerintah itu kami mohon melihatlah dari sisi kami sekolah yang sangat jauh, perbatasan negara-negara luar, ya mohon dukungan untuk membantu kami yang ada di daerah-daerah perbatasan ini. Karena baik di segi sarana prasarana kami juga sangat minim sekali. Pulau kami ini jauh dari kota-kota besar, terutama dari Kabupaten Natuna sangat jauh sekali. Jadi kami hanya ada di sini, masyarakat di sinilah yang membantu sekolah ini. Jadi kami mohon dukungan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membantu kami yang ada di perbatasan ini. Sebagai daerah pesisir, desa Air Payang di Kecamatan Pulau Laut, Natuna, pohon kelapa tentu banyak ditemukan dan dimanfaatkan keberadaannya. Warga biasa mengolah kelapa menjadi kopra. Keluarga Pak Robin salah satunya. Mereka mengambil kelapa setiap hari untuk diolah menjadi kopra. Tanaman kelapa ini menjadi salah satu komoditas warga Pulau Laut. Sekarang kami mau mengambil kelapanya, tapi di sini Pak Robin yang punya kebun itu memelihara seekor monyet atau orang sini sebutnya beruk. Nah, beruk ini yang akan mengambil kelapa ke atas pohon. Beruk atau monyet ini sudah ikut dengan keluarga Pak Robin sejak kecil, lalu dilatih untuk memanjat dan mengambil kelapa tua atau yang berwarna coklat. Hal ini ternyata efektif untuk memanen kelapa, sebab usia Pak Robin yang sudah tidak muda lagi. Kelapanya sudah terkumpul. Kalau yang mau diolah menjadi kopra itu kelapa yang sudah tua atau yang berwarna coklat. Sekarang mau dibawa untuk dipanggang ya, Bu? Ya. Kupasnya. Ya, kita akan mengupasnya lalu dipanggang. Usai kelapa dikumpulkan, mengupas kulit kelapa menjadi cara yang unik.
Saya cukup kewalahan sebab tidak menguasai cara mengupas kulit yang benar. Beli. Nah, jadi kalau di sini cara mengupas kelapanya memang kayak gini. Pisau tajamnya itu ditancap, lalu kulitnya itu kita tancap juga ke arah pisau. Cuman memang nggak semudah kelihatannya kalau apalagi saya ini nih. Sulit. Coba Pak, tolong Pak, maaf Pak. Proses akhir dari pembuatan kopra yakni memanggangnya hingga kering. Inilah yang menentukan kualitas kopra sebagai bahan industri, yakni dari tingkat kekeringannya. Proses akhir ini memakan waktu cukup lama, bisa sampai 3 hingga 5 hari. Nah, jadi ini kopra yang dibakar itu isinya diambil, dicongkel seperti ini, lalu baru dikeringkan lagi. Jadi memang cara mencongkelnya ini kita lakukan di atas panggangannya. Kalau kera itu emang dilatih untuk ngambil kelapa atau gimana Pak? Ya, dilatih. Oh gitu. Nah, hasil setelah jadi kopra itu biasanya apa ya? Ibaratnya musim panen itu berapa lama Pak biasanya? 3 bulan. Per 3 bulan. Nah, biasanya kalau lagi panen Bapak bisa menghasilkan sampai berapa banyak sih? Sekitar 500 kilo. 500 kilo. Itu dijualnya kemana Pak? Di kedai. Oh gitu, ada penampungnya di sini. Oke. Kalau boleh tahu sekarang harga kopra per kilonya berapa Pak? Per kilonya 4.500. 4.000? Ya. Oh gitu. Itu harganya memang segitu atau gimana Pak? Kok murah banget? Nggak tahu lah kita. Orang itu mau beli gitu kan. Itulah pertama kali barang kopra yang mahal. Kedua kali kapal masuk di sini. Ketiga kali menurut kami itu Bapak Presidennya turun ke sini, nengokkan masyarakat sini. Karena pulau ini kan pulau yang terujung. Terluar. Jadi ingin diperhatikan lagi ya Pak ya. Hasil kopra hari ini dijual ke penampung lokal yang hendak membawa hasil para petani ke Ranai. Sayang, harga kopra kini rendah sekali, hanya Rp4.500 per kilo. Sementara hasil paling tinggi kopra pernah mencapai Rp10.000 di sini. Hasil yang didapat pada hari ini berupa 7 kilo atau setara Rp120.000. Sungguh jumlah yang tak sebanding dengan rangkaian proses yang dilakoni warga. Kalau selama ini ada kendala apa Pak yang dihadapi mungkin untuk nelayan gitu? Untuk menjual hasil ikan atau hasil tangkapannya, ini terkendala transportasi. Kita contohkan saja untuk hasil tangkap ikan mati. Ikan mati ini harus betul bergantung dengan pompong nelayan. Ketika angin atau cuaca kurang baik, tentu nelayan ini tidak bisa untuk membawa hasilnya keluar dari Kecamatan Pulau Laut, terutama Desa Air Payang ini. Dan ini membuat nelayan kadang lemah untuk melaut, tidak bisa untuk menjual atau memasarkan hasil laut. Kalau untuk cuaca di Desa Air Payang dan Kecamatan Pulau Laut ini, dalam 1 tahun itu kalau kita menghitung cuaca yang tertentu kurang lebih hanya 4 bulan. Selebih itu boleh dikatakan cuacanya kurang bersahabat, dan semua nelayan-nelayan ini harus memperhitungkan dengan baik-baik baru bisa menempuh atau berlayar ke pulau seberang. Harapan saya untuk Desa Air Payang ini adalah terutama untuk menjual hasil-hasil baik dari darat ataupun dari laut. Transportasi harus lancar, terutama kapal-kapal yang menyinggah di sini tidak boleh tidak ada dan harus ada. Kapal itu sangat diperlukan ketika angin kencang dan juga angin teduh perlu. Kapal ini bisa menyinggah sampai ke Tanjung Pinang dan Kalimantan. Dan hal ini sangat membantu sekali di perekonomian masyarakat Desa Air Payang dan Kecamatan Pulau Laut pada umumnya.